Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya atas nama Muhammad Naupalusni ingin menjelaskan terkait dengan distribusi T dan juga distribusi F. Dimana pertama itu kita akan membahas mengenai distribusi T terlebih dahulu. Nah, distribusi T merupakan distribusi lain yang juga merupakan distribusi sampling yang berasal dari distribusi normal gitu, atau pengembangan dari distribusi normal sebenarnya. Yang dapat kita lihat kan di sini bahwa distribusi normal itu sendiri ialah rata-rata dari sampel dikurangi dari rata-rata dari populasi, atau ini kan kita sebut sebagai X bar dikurangi mu dibagi dengan sigma dibagi akar n, dimana sigmanya di sini itu ialah variansi dari populasi, dengan Z itu ya N 0,1. Nah, di sini itu kan sigmanya itu tidak diketahui sehingga diestimasi dengan S atau pendekatan dengan rata-rata sampel gitu. S memiliki distribusi sendiri sehingga muncul distribusi baru yang disebut dengan distribusi T gitu. Makanya di sini itu kan maka timbullah distribusi T di mana X bar per mu dikurangi mu per S dibagi dengan simpangan di sini tuh dibagi dengan banyaknya akar dari banyaknya sampel, dimana dB ini merupakan kemarin itu yang pas kita membahas mengenai distribusi sampling atau chi-square itu, ini kita ibaratkan sebagai pi, dimana pi ini adalah derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan di distribusi T itu ialah N-1. Oke, lanjut, dimana yang X bar min mu ini didekati dengan distribusi normal, nih kan, distribusi normal. Kemudian yang simpangan dari sampel ini atau varian dari sampel ini dibagi dengan banyaknya akar sampel didekati dengan distribusi chi-square yang disebut juga dengan distribusi varian. Nah, di sini teorema 9 mengatakan jika Y dan Z variabel acak independen, nah kita garis bawahi independen, kemudian Z berdistribusi normal baku, kita garis bawahi juga dia distribusi normal baku, dan juga Y berdistribusi chi-square, kita garis bawahi dengan derajat bebasnya yaitu V. Oke. Nah, yang kita tahu tadi kan D itu yang ini kita akan tunjukkan sebenarnya kan, ini yang akan kita tunjukkan, yang ini tuh akan ditunjukkan. Nah ini PDF-nya itu ini juga kita tunjukkan dan disebut distribusi dengan derajat bebas pi dt, maka akan terbukti ini. Oke, selanjutnya yaitu kita buktikan dengan diketahui tadi kan Y dan Z variabel acak independen, ya independen. Kemudian ini distribusi normal bakunya, dan di sini tuh chi-square-nya dengan derajat pi, dengan derajat kebebasannya itu pi. Oke, selanjutnya yaitu
karena dia independen, jadinya itu jika kedua fungsi itu kita join PDF kan, maka Y dan Z variabel independen, maka kedua fungsi itu kita kalikan sehingga hasilnya itu seperti ini dengan intervalnya itu adalah min tak hingga sampai tak hingga. Oke, selanjutnya yaitu nah, di sini tuh kita menggunakan transformasi variabel, di mana cantiknya itu didefinisikan sebagai ini, yaitu Z himpunan ZY, di mana ZY itu dibatasi oleh interval dari tak hingga sampai dari min tak hingga sampai tak hingga, di mana Y-nya itu juga dari 0 sampai tak hingga. Oke. Nah, di sini kan transformasi variabelnya itu tadi kan T sama dengan Z per akar Y per V dari ini, dimana KZ itu ialah, tinggal kita kali silang, sehingga ketika kita ketemu Z kita kali silang yang ini tuh, maka ketemu ini, kemudian kita turunkan Z terhadap T sehingga menghasilkan ini. Ya kan, kita tahu bahwa misal U sama dengan T, V U aksen sama dengan 1, kan ini diturunkan terhadap T kan, di U per dt artinya, sedangkan P sama dengan akar Y per P kan, P aksen itu sama dengan 0 karena nggak ada unsur T di sini, sehingga U aksen kali V ditambah U kali P aksen. Nah, aksennya itu kan 1 dikali dengan akar Y per P ditambah dengan 0, karena ini kan dikali apapun 0, sehingga hasilnya itu ialah ini turunannya, terbukti. Oke. Setelah itu kan kita ketemu nih himpunan B cantik lagi, di mana Z-nya itu diganti dari ZY kita transformasikan ke TY, sehingga kita ketemu himpunan baru, yaitu di mana setiap anggota dari TY itu ialah T-nya itu dibatasi oleh dari min tak hingga sampai tak hingga, dan juga Y-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Dengan mendefinisikan Y sama dengan U, maka U di sini ini kan tadi Y per P kan, maka di sini tuh kita ganti U per P, sehingga untuk mencari Jacobiannya itu tinggal kita selesaikan dengan menggunakan aturan Jacobian. Ini kan do Z per do T, do Z per do T, do Z per do U. Yang ini tuh kita Z ini kita turunkan terhadap T, ini kan turunannya benar. Terus ini do Y per do T. Nah, do Y per do T, karena nggak ada unsur T di sini, tidak ada unsur T, jadinya itu maka hasilnya itu 0. Kemudian di sini do Z per do du, do Z per du. Nah, di sini do Z per du kan, di sini ada unsur U, jadinya itu yang ini. Oke, kemudian nah di Y per du, ya udah ini kan U diturunkan ya 1 hasilnya. Oke, selanjutnya, nah
kembali lagi ke materi sebelumnya, yaitu dimana marginal bukan marginal sih, tapi fungsi dari GTU itu kita rumuskan seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan kan yang ini itu tadi tinggal kita ganti, kita tinggal substitusikan T dengan U nya kan di sini. Yang ini loh, mana tadi, nah yang ini Z nya itu kan kita ketahui nilai Z nya itu berapa tadi, ini kan tinggal kita ganti aja gitu, sehingga menghasilkan 1 per akar 2V E pangkat min ini kan. Teman-teman bisa lihat di sini tidak ada ya operasi biasa perkalian dan juga perkalian tak akar gitu. Nah, kita menghasilkan ini. Oke, selanjutnya kita beralih kita ke bagaimana sih kita menentukan marginal dari T. Nah, di sini tuh kan marginal itu kita selalu terkait dengan integral. Nah, dimana tadi itu kan Y itu ibaratkan U kan, Y itu kan dibatasi oleh dari 0 sampai tak hingga kan, makanya di sini 0 sampai tak hingga, sehingga kan tinggal kita substitusi yang GTU itu kan udah kita ketemu tadi yang ini, sehingga substitusi ke sini, maka dengan rumus pengintegralan gitu kita dapat yang seperti ini, yang dimana itu kita misalkan Z itu ialah ini, U per 2 yang ini ialah Z, sehingga di sini tuh E pangkat min Z kan dikalikan dengan DU itu ialah ini kan ya kita kita yang Z itu yang di sini, kemudian DU nya itu ke sini. Oke, gak ada yang perlu kita diskusikan, cuman ini cermat-cermatnya kita dalam mengingat materi-materi sebelumnya sih mengenai perkalian, terus kemudian manipulasi di di integral itu untuk menyederhanakan. Sehingga di sini kita dapat ini. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman bisa lihat ini kan GT akibat dari yang ini tadi, ikan tetap, kemudian yang ini tuh tetap. Nah, sekarang itu kita lihat yang ini. Tinggal kita gantikan, yang ini, kemudian menghasilkan ini. Jadi ini menghasilkan yang ini. Jadi terbukti bahwa D itu ialah ini, selanjutnya dinamakan distribusi V dengan derajat V. Oke, kemudian selanjutnya teorema 10 mengatakan jika X bar dan variansi
adalah min dan variansi suatu sampel acak berukuran n dari suatu populasi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka distribusi T nya itu ialah x bar min mu per simpangan dibagi dengan banyaknya sampel, akar dari banyaknya sampel mempunyai dengan derajat n-1. Teorema ini bisa kita buktikan dengan memperhatikan teorema 8 dan teorema 2, di mana teorema 8 itu menyatakan seperti ini: distribusi sampling varian. Kemudian teorema 2 itu mengatakan seperti ini, yaitu distribusi normal baku, sehingga kita dapat mengkonstruksi T yang tadi itu, sehingga kan tadi itu x bar dan s kuadratnya itu independen kan, sehingga ini y sama dengan y nya itu n-1 s kuadrat per sigma. Nah, z nya itu kan yang ini. Dari teorema yang sudah kita buktikan tadi kan, yang ini mana dia? Nih, yang T yang ini itu kita substitusikan ke sini. Nilai dari ini kan z dibagi dengan akar dari y itu kan yang ini dibagi dengan n-1 tuh V kan, V itu derajatnya, derajat bebas dari C square, yang ini kan n-1, sehingga yang ini n-1. Kemudian yang ini tuh kita kalikan dengan maksudnya mohon maaf, sini itu kan kita bisa ini hilang kan, ini dengan ini, sehingga sisanya yang ini. Oke, kemudian ini kan kuadrat akar hilang, kemudian nanti sigma yang ini hilang dengan sigma yang ini, sehingga sisanya itu ialah x min mu dibagi dengan ini kan karena akar jadi s akar nih dengan derajat bebasnya n-1 terbukti. Oke, selanjutnya yaitu kita bahas mengenai distribusi F. Nah, distribusi F ini sebenarnya dikenal dengan distribusi rasio dua varian. Yang tadi itu kan varian. Nah, yang ini tuh distribusi sampling yang mempunyai peran penting dalam proses inferensi. Berkaitan dengan distribusi normal, distribusi yang dibangun dari dua variabel acak berdistribusi G-square dengan masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, itu kan dikenal sebagai distribusi rasio dua varian. Nah, di sini itu teorema 11 ini mengatakan bahwa jika U dan P variabel acak independen berdistribusi C-square dengan derajat bebas P1 dan P2, maka distribusi dari F itu sendiri ialah variabel U, maksudnya U dibagi derajat bebas dari P1 dan kemudian variabel acak P dibagi dengan derajat bebas P2 mempunyai PDF GF. Ini kan untuk F-nya itu lebih besar dari 0, maka ini disebut dengan distribusi F dengan derajat bebas P1 dan P2.
Oke, buktinya itu di sini di halaman ini distribusi T. Nah, distribusi F. Buktinya itu nih. Teman-teman bisa lihat langsung bahwa dia menggunakan dua case, yaitu U dan V. Kemudian karena dia independen, kita kalikan, maka ketemu seperti ini, ya kan? Oke. Nah, dengan menggunakan teknik transformasi variabel dengan transformasi F, didapatkan U sama dengan V1 per V2 V F, dan turunannya itu ya ini. Nah, kita tinggal substitusikan. Teman-teman bisa lihat sih dengan seksama di sini GF-nya ini nih, sehingga setelah itu nanti kita integralkan kan. Setelah kita ketemu GF-nya itu, untuk mendapatkan fungsi densitasnya itu kita integralkan dia terhadap Y tadi, di mana Y-nya itu ialah batasnya itu dari 0 sampai dengan tak hingga. Nah, setelah diintegralkan, nah di sini itu kan kita tadi mengibaratkan U itu sebagai ini, kemudian kita substitusikan sehingga ketemulah, maka teorema 11 terbukti. Oke, kita kembali lagi. Teorema 11 yang tadi ini kan terbukti. Kemudian teorema 12 mengatakan jika S1 kuadrat dan S2 kuadrat adalah varian sampel acak berukuran N1 dan N2 dari populasi normal dengan varian sigma 1 kuadrat dan sigma kuadrat, sehingga menghasilkan seperti ini, maka itu disebut distribusi F dengan derajat bebas. Seperti ini. Nah, perhatikan teorema 8 untuk melihat penyelesaiannya, yaitu kita mempunyai dua case, yaitu yang ini dengan ini, dimana derajat bebasnya itu ini dengan ini. Selanjutnya kita modifikasi. Nah, kan tadi kita miliki bahwa U-nya itu sama dengan ini kan. Nah, kita tinggal substitusikan aja ke sini sehingga hasilnya itu, sehingga di sini kan ini sama halnya dengan mengalihkan satu kan, hingga ketemu begini, maka distribusi ini terbukti. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.